Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Revolusi Rusia akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu latar belakang, jalannya revolusi, dan pengaruh revolusi Rusia. Latar belakang. Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan pengguliran pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet, yang berakhir sampai keruntuhannya pada tahun 1991. Revolusi ini dapat dilihat dari dua fase berbeda, yaitu Revolusi Februari 1917 yang mengganti otorasi Tsar Nicholas II Rusia. Yang kedua adalah Revolusi Oktober yang diinspirasi oleh Vladimir Lenin dari Partai Bolshevik memegang kuasa dari pemerintahan provinsi. Terjadinya revolusi Rusia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II karena terjadinya peristiwa Bloody Sunday atau Minggu Berdarah pada 22 Januari 1905. Peristiwa ini terjadi karena adanya aksi protes oleh rakyat yang meminta keadilan kepada Tsar Nicholas II sebab mereka diperlakukan tidak adil. Aksi ini justru berujung maut, mereka ditembaki oleh aparat keamanan dan menyebabkan sekitar 1.000 orang tewas dan 2.000 orang lainnya luka-luka. Lalu yang kedua, munculnya kelompok penentang Tsar Nicholas II seperti para kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Munculnya Partai Sosial Demokrat juga mempengaruhi jalannya revolusi. Partai ini didirikan oleh George Plekhanov pada 1898. Lalu yang ketiga, kekalahan Rusia dalam Perang Dunia 1914 sampai 1918 yang menyebabkan perekonomian Rusia memburuk. Karena perekonomian yang semakin memburuk, banyak orang yang kelaparan sehingga semakin banyak yang meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Lalu faktor yang terakhir, terjadinya kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan rakyat biasa, di mana kaum bangsawan yang masih bisa hidup mewah di perekonomian Rusia yang sudah memburuk dan hidup rakyat biasa yang serba kekurangan. Revolusi Februari 1917. Revolusi pertama terjadi pada 23-27 Februari 1917. Revolusi ini terjadi karena Tsar Nicholas II menindak tegas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di Saint Petersburg. Akibatnya, golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Revolusi berhasil dengan keputusan turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Serta itu dibentuklah pemerintahan sementara dengan bentuk pemerintahan liberal. Pemimpin dari pemerintahan sementara adalah Alexander Kerensky. Revolusi Oktober 1917. Revolusi kedua yang terjadi pada Oktober 1917 disebut juga sebagai Revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari sekelompok sosialis radikal. Kelompok tersebut beranggapan bahwa pemerintah Alexander Kerensky dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Ilyich Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia dan pada 30 Agustus 1922, Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosial Federasi Soviet Transkaukasia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan Republik Sosialis Soviet Belarusia. Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Vissarionovich atau Stalin yang melakukan kebijakan politik nilai besi, di mana pemerintahan Stalin banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet, yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar pada tahun 1922 sampai 1991. Revolusi Rusia melahirkan paham komunis yang perkembangannya tersebar di beberapa negara, seperti Cina, Korea Utara, Kuba, Laos, dan Vietnam. Di Indonesia, paham komunis pernah masuk dan berkembang pada masa pergerakan nasional. Paham komunis diperkenalkan oleh orang Belanda bernama Henk Snifflet pada 1914. Di Indonesia mendirikan ISDV. Melalui organisasi ini, dia mengembangkan paham komunis yang menyebabkan pecahnya Sarekat Islam menjadi dua, yaitu si putih dan si merah. Si merah lalu berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan hasil diskusi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.